merupakan tempat prosesi ibadah haji bagi orang yang berhaji. Al-Hajju Arafah, sabda Nabi yang dinamakan haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Mau berhaji? Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata maqamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amin ya rabbal alamin. Orang tidak bisa mencapai atau memperoleh titel haji kecuali berada di padang Arafah bertepatan dengan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kapan wukufnya? Mulai sesudah waktu zuhur, sesudah salat zuhur sampai sebelum tiba waktu subuh, sekalipun sesaat berada di padang Arafah. Bapak Ibu, kita berharap kehadirat Allah, mudahan diri kita, anak cucu, zuriat kita sampai kiamat naik haji seberataan. Bapak Ibu, ini padang Arafah adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di padang Arafah ini ya semuanya tidak ada sejengkal bumi pun melainkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti Arafah itu asal katanya, asal ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diajari manasik haji oleh malaikat Jibril. Lalu ditanya setelah selesai mengajar manasik haji, malaikat Jibril berkata, "Arafah, pian pahamlah." Paham, wajar Nabi Allah Ibrahim. Maka dinamakan ini Arafah. Orang yang wukuf di padang Arafah ini adalah orang yang benar-benar hakikatnya orang-orang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arafah adalah tempat Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka jahanam. Tidak pernah, kata Nabi, Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka jahanam sebanyak yang dibebaskan di hari Arafah. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Allah berfirman kepada seluruh para malaikat, "Malaikati wa sukanu samawat," wahai seluruh malaikatku, wahai penduduk seluruh petala alam, bukankah kalian menyaksikan hamba-hambaku sedang hadir wukuf di padang Arafah? Mereka datang dalam keadaan terurai dan berdebu, letih badannya. Mereka korbankan hartanya untuk mendatangi Arafah ini dalam rangka menyempurnakan ibadahnya, menunaikan kewajibannya kepada diriku. Wahai malaikatku, kalian semua aku jadikan saksi. Aku membebaskan orang-orang yang wukuf di padang Arafah ini daripada api neraka jahanam. Amin ya rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu tersenyum, padahal Nabi kita orang yang dibebaskan dari api neraka selama di padang Arafah. Nabi kita tidak mampu tersenyum. Memerah muka beliau karena banyak bertobat dan banyak memohon kebebasan untuk dirinya dan umatnya daripada sentuhan api neraka jahanam. Bapak Ibu, kemudian inilah tempat Nabi kita, tepatnya di belakang kita ini ada batu besar. Disinilah lokasi Nabi kita wukuf di padang Arafah. Untuk terakhir kali itu waktu haji wada. Kemudian Rasulullah berjalan ke depan ke samping kiri daripada Arafah ini ada Wadi Urana. Dan kemudian Nabi kita berhenti pada satu tempat yang sekarang dijadikan lokasi Masjid Namirah namanya. Rasulullah berpidato dan Nabi kita menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Wahai seluruh sahabat-sahabatku, kata Nabi, mungkin kalian tidak bertemu aku lagi di tahun yang akan datang. Maka perhatikanlah manasik haji yang aku ajarkan. Dan kata Nabi, aku berpesan kepada seluruh orang-orang Islam daripada umat beliau agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Tinggalkan, kata beliau, segala perbuatan maksiat. Tinggalkan pekerjaan renten atau riba. Tinggalkan tipu daya dalam berdagang, dalam berjualan. Kalian akan menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di negeri akhirat. Wahai seluruh orang-orang yang hadir di padang Arafah, sabda Nabi, aku titipkan kaum perempuan kepada kalian. Kalian hendaklah memperlakukannya secara adil. Kalian memelihara titipanku ini dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, Allah menitipkan para istri kepada suami agar suami memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan berlaku adil. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berpesan dengan banyak pesan-pesan supaya manusia istiqamah di dalam berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hembusan napas yang terakhir. Inilah dia Jabal Rahmah. Apa arti Jabal Rahmah, mau tahu? Gunung kasih sayang.
Kenapa dinamakan gunung kasih sayang? Karena Nabi Allah Adam setelah diturunkan dari surga, Nabi Adam konon kabarnya turun di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Beratus-ratus tahun mereka saling mencari, hanya dipertemukan oleh Allah di puncak Jabal Rahmah ini. Maka dinamakanlah gunung kasih sayang, karena Nabi Allah Adam memadu cinta kasih yang mesra dengan istrinya Hawa di bukit ini. Kemudian Bapak dan Ibu, Rasulullah juga berwukuf di padang Arafah di batu besar ini. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kabulan hajat beratan. Berkat Arafah, semoga kita diberikan ilmu makrifat yang sempurna, lagi khasah, lagi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan husnul khatimah indal maut, dikabulkan segala hajat dunia, hajat akhirat. Demikian pula hajat anak-anak kita sebelum kita meninggalkan Arafah ini sudah diijabah oleh Allah, hajat anak-anak, cucu, minantu, zuriat kita semua dan teman-teman kita, karib kerabat kita, saudara-saudari kita muslim muslimat. Kabul hajatnya dunia akhirat biberkati yakni Jabal Rahmah, berkat padang Arafah. Allahumma stajib do'ana washfi maradana wa ramatana, iqdi hajatina wa hajati auladina banatina wa dhurriyyatina ajma'in, wa hajati masyayikhina wa muallimina wa ahla baitina wa li aqaribina wa li jami'il muslimina wal muslimat min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usiza. Assalamualaikum. Nah, silakan hendak naik, tapi Bombay turunnya Bombay akor. Jangan hari saja iblisnya pun berlari dan matanya terluka. Binasa si iblis tadi kada berguna menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk melempar hawa nafsu yang ada di dalam dadanya, emosi, sombong, takabur, riya, ketujuh menggaduhi orang, merasa mulia, merasa terhormat, merasa baik, semua itu dilempar, dinamakan dengan melontar. Dan ini Pak, masjid Pak yang ada sungkolnya keemasan ini di dekat pelontaran ini namanya Masjid Khib, tempat nabi-nabi dan rasul-rasul bermusyawarah tentang kepentingan umat. Nah ya kira-kira, nah itu Masjid Khib, tempat nabi dan rasul beribadah di Mina sejak awal dunia diciptakan. Nah itu Masjid Khib. Apa ada Khib? Orang takutan bandalan murka Tuhan Pak, sehingga kada kawan menggawe dosa, terhalang menggawe dosa kada takutan lawan murka Allah, dinamakan dengan Masjid Khib. Sudah dilihat semua? Sudah di kamera? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Mina ini berjarak dari Mekah 4 km, luasnya diperkirakan 6,35. Para jamaah haji bermalam di Mina pada malam ke-9 Zulhijjah juga sampai ke 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan telah turun surah Al-Kautsar di dalam area Mina ini. Ayo sama-sama baca. Nabi kita tersenyum ketika turun surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Di sini turunnya surah Al-Kautsar. Subhanallah. Beberapa tempat bersejarah di tanah Mina, di wilayah Mina ini terdapat beberapa tempat bersejarah. Pertama, Jamarat, tempat pelemparan batu, yaitu tempat berkumpulnya batu yang digunakan untuk melempar. Lokasi Jamarat itu berada di sebelah barat Mina pada 3 tempat, yaitu Jumratul Sughra, Ula, Usla, dan Aqabah. Dan juga terdapat masjid yang ditempati beribadah oleh para nabi dan rasul dan wali-walinya. Subhanallah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang sangat beruntung dan berbahagia rahimakumullah, kami saat ini jamaah PTU Sizatur sedang berziarah ke Musdalifah. Masya Allah, ya Allah, kami berniat ziarah ke Musdalifah untuk mengikuti sunnah, bagian sunnah daripada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undanglah kami bersama keluarga, anak cucu, minantu, zuriat kami semua, karib kerabat kami untuk bisa berziarah ke Musdalifah di bulan haji, bertepatan dengan tanggal 10 bulan malam ke tanggal 10 di bulan Dzulhijjah untuk melangsungkan prosesi ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Mau tahu ceritanya pemirsa tentang Musdalifah? Baik, secara ringkas saya akan bercerita apa itu Musdalifah. Musdalifah adalah bagian daripada wajib haji. Bagi orang berhaji wajib bermalam di Musdalifah ini menjelang seusai di Arafah. Prosesnya begini, Nabi kita begitu wukuf di padang Arafah, kemudian bertolak dari Arafah menjelang maghrib, kemudian berada di Musdalifah. Musdalifah ini berjarak dari Arafah 6 km. Nah, Musdalifah ini terletak antara Arafah dan Mina. Masya Allah. Nah, pemirsa yang berbahagia, apa yang dilakukan di Musdalifah ini? Mengambil batu untuk melontar jumarat, yaitu jumrah ula, usta, akabah. Sampai ada yang mengambil 4 hari berturut-turut. Hari ke-10, 11, 12, 13 kembali ke Makkatul Musyarrafah. Melontar, ada tempat pelontaran di Mina. Mengambil batunya di Musdalifah setelah bermalam bermabit di Musdalifah. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertolak dari Arafah. Begitu sampai ke Musdalifah ini, Allah menurunkan wahyunya melewat malaikat Jibril. Surah Al-Baqarah ayat 168. Tiada berdosa kalian yang bertolak dari Arafah ke Musdalifah, kemudian berzikirlah di Musdalifah. Masya Allah. Begitu di antara firman-Nya. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah berzikir sepanjang waktu di Arafah. Kemudian tiba di Musdalifah, Nabi kita tersenyum. Mau tahu kenapa Nabi tersenyum? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Nabi bersabda, karena Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diperlihatkan iblis atau syaitan yang menggoda manusia mengambil pasir dan meletakkan di atas kepalanya, lalu dia berkata, ya wailah, ya wailah, ya wailah, alangkah ruginya aku, alangkah sengsaranya aku telah menggoda orang-orang yang wukuf di padang Arafah ini sepanjang umurnya. Begitu dia wukuf, kemudian dia berada di Musdalifah, Allah sudah melebur dosa-dosanya. Mudah-mudahan dengan ziarah kita ke Musdalifah ini, dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, kakek nenek, keluarga kita, suami, anak-anak, zuriat kita semua, teman-teman kita di penjuru dunia semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat tanah Musdalifah yang diberkahi ini. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turun di Musdalifah dengan menaiki onta beliau yang bernama Al-Qaswa. Kemudian beliau mengambil tempat di sebelah kanan kita, di ujung situ ada namanya di depan kita ini ada masjid yang namanya Masy'aril Haram. Nah, Nabi kita di situ melakukan salat maghrib, salat isya dengan jamak takhir. Nah, dan Nabi kita menjadi imam. Ternyata pemirsa yang berbahagia, di Masjid Musdalifah itu diriwayatkan telah meninggal dunia, telah beribadah 70 nabi yang terdahulu dan dikuburkan di tempat itu. Kemudian hari ini dibangun oleh pemerintah Arab Saudi masjid yang dinamakan Masjid Masy'aril Haram. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa sih luasnya Musdalifah. Luasnya Musdalifah ini sekitar 9 km,63. Masya Allah, cukup luas pemirsa. Jamaah pada berbaring semua di malam Musdalifah, kita seakan-akan melihat di padang mahsyar saat kita bermalam di Musdalifah atau mabit di Musdalifah ini. Benar-benar suatu pemandangan yang sangat menakjubkan pemirsa. Kalau kita berada di Musdalifah, bertambah-tambahlah kita takut terhadap murkanya Allah. Apa begini nantinya kehadiran aku di mahsyar, orang tidak mengenal kita, kita tidak mengenal orang yang datang dari berbagai penjuru dunia karena semata-mata melaksanakan perintah Allah, takut akan murkanya Allah, mengharap dengan sepenuh hati keridaan
kemuliaan Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan sekadarnya tentang sejarah Musdalifah. Kita ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum.